teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Pertama, kita siapkan dulu datanya dong. Ini data kami mulai tahun 2001 sampai 2017 tentang variabel Y nya laju pertumbuhan ekonomi, X1 nya ekspor, X2 nya impor. Nah, ini nanti akan kita olah di aplikasi yang namanya eViews. Nah, kita buka dulu aplikasi eViews pertama sekali. Kita tunggu aja. Kita pilih open a foreign file karena tadi data Excel nya sudah kita simpan. Nah, kita pilih di mana kita simpan. Metrika data project. Kita klik open, next saja, next. Kita klik finish, kita klik no. Nah, di sini akan muncul tampilan dari eViews sesudah kita masukkan datanya. Nah, untuk menguji analisis regresi linear bergandanya, kita klik quick estimate question. Kita di sini yang perlu kita isi adalah Y spasi C spasi X1 spasi X2 karena variabel bebasnya cuma X1, 2 variabel ini ekspor dan impor. Kita pilih list squares NLS and ARMA, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari data yang sudah kita masukkan, yang sudah kita olah tadi. Di sini kita copy ke Word saja ya, biar langsung kita mudah memahaminya. Oke, buka menu Word biar langsung kita interpretasi data. Nah, di sini data hasil output yang sudah saya pastikan tadi. Nah, untuk persamaan modelnya kayak mana? Ya, saya akan menjelaskannya. Nah, untuk persamaan model yakni LPE selaku variabel LPE sama dengan ini nilai koefisiennya nih 3,718 704 kita buat dalam kurung LPE. Nah, untuk yang X1 nya karena berhubung dia positif yakni 5,91 maka tandanya positif. Berapa? 5,91. Ini X1 di ekspor ya, ekspor. Nah, untuk impor kan tandanya negatif. Kita buat negatif di sini juga, yakni sebesar 8,21 ya, 8,21 dalam kurung impor. Nah, di sini kan kita sudah buat modelnya. Ini bisa kita artikan konstanta sebesar 3,71874 menunjukkan bahwa variabel bebas seperti X1 ekspor, X2 impor ini apabila dia konstan maka besaran LPE nya ini akan tetap sebesar ini 3,71874. Nah, untuk variabel X1 dia jika X1 naik 1% mengalami kenaikan 1%, maka dia akan menaikkan Y, menaikkan LPE, atau variabel Y ya sebesar ini 5,91 ya. Dan jika X2 nya jika naik sebesar 1% maka akan menurunkan besaran LPE atau Y
sebesar 8,21. Nah, kenapa ini menurunkan, kenapa ini menaikkan? Kita lihat dari tanda dari koefisiennya ini. Apabila dia positif menaikkan, apabila negatif maka akan menurunkan. Nah, kita masuk ke uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi sama dengan nilai dari R square-nya. Nilai R square-nya ini berapa? Sini 0,55 ya. Terus kita pastikan saja, langsung kali 100 saja. Ini kali 100%, maka akan menghasilkan kurang lebih 55,17. Artinya variabel X1 dan variabel X2 akan pengaruh variabel X1 dan X2 sebesar 55,17%, kurang lebih seperti itu. Dan selebihnya ini 100 kurang 55,17, yakni sebesar 44,83 ya, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam proyek ini. Dan juga untuk uji parsial ya, untuk uji parsial dia dilihat dari besaran perolehan nilai signifikansi atau probability ini. Nah, variabel X1 di sini probability-nya adalah 0,0018. Nah, di ketentuannya apabila lebih kecil dari 0,05 maka nilai variabel X1 akan berpengaruh positif dan signifikan. Kedua, variabel X2 sebesar 0,0071. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Jadi apabila dia lebih kecil dari 0,05 maka akan nilainya akan berpengaruh. Kan ini tadi berpengaruh negatif, ada tanda min. Nah, tanda min mengartikan bahwa dia pengaruhnya negatif dan signifikan dikarenakan lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita mau lihat uji simultan. Uji simultan dilihat dari besaran nilai F hitung dan F tabel, perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Nah, di sini F hitungnya sebesar 8,6164, kita copy saja. Di sini nilai F hitung sebesar 8,614. Nah, kita cari dulu F tabelnya. Nah, saya sudah cari F tabelnya dari data ini. F tabelnya sebesar 2,1147. Nah, untuk uji di sini uji simultannya tadi. Kita bandingkan nilai F hitungnya ini tadi. F hitung sebesar 8,16 dan F tabel sebesar 2,1147. Nah, apabila di uji simultannya ini, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, nah kan ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel, yakni 8,616 lebih besar daripada 2,1147 dengan perolehan nilai signifikansi 0,0036. Ini perolehan nilai signifikansi 0,0036. Berarti artinya di sini bahwa AA diterima, artinya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Berarti ekspor dan impor berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Normalitas. Untuk uji normalitasnya
kita klik view tadi, residual diagnostic, kita pilih histogram normality test. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas, di mana nilai probability-nya sebesar 0,806, yang artinya lebih besar dari 0,05. Berarti datanya ini normal, berarti tidak terjadi permasalahan dalam uji normalitas. Nah, selanjutnya untuk uji nilai multicollinearity, kita klik view, coefficient diagnostic, kita pilih variance inflation factor. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya untuk ujinya. Jika nilai p-nya x1 nya kan di sini masih lebih kecil ketentuannya, jika lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi masalah dalam uji multicollinearity. Nah, di sini masih aman, masih 9,7an, masih di bawah 10. Berarti tidak ada permasalahan dalam data. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.